Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Andrani dengan NIM 210 403 501 019. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan yang berasal dari kata pimpin yang mengarahkan, membina, atau mengarahkan. Adapun pengertian lain dari kepemimpinan yaitu segala sesuatu aturan yang membahas karakteristik pemimpin, teknik memimpin, gaya memimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu pengertian budaya. Budaya berasal dari dua kata yaitu budi dan daya yang berarti cipta rasa dan karsa yang terbentuk dengan berbagai unsur yang berkaitan dengan akal yang merupakan adat istiadat yang bersifat turun-temurun atau warisan dan biasanya menjadi karakteristik pembeda atau ciri khas masing-masing di suatu daerah. Saya Ikramawati Amiruddin dengan NIM 210403501025. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat yang memiliki sistem yang tersusun secara sistematis dan memiliki struktur di mana di dalamnya terdapat individu atau lebih dari satu orang yang saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan dan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat dalam suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi lainnya, di mana hal tersebut biasa juga disebut dengan norma dan nilai-nilai perilaku yang diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh anggota organisasi. Saya akan menjelaskan teori kepemimpinan dan budaya organisasi menurut Edgar Schein. Edgar Schein merumuskan model budaya organisasi di mana asumsi dasar membentuk nilai-nilai dan nilai-nilai membentuk praktik dan perilaku yang merupakan bagian dari wujud budaya. Schein beranggapan bahwa ada 3 tingkatan atau level yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Yang pertama yaitu artefak. Schein beranggapan bahwa artefak merupakan penanda permukaan budaya di setiap organisasi. Yang kedua yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai membantu anggota organisasi mengelompokkan situasi dan tindakan mana yang tidak diinginkan atau yang diinginkan. Yang ketiga itu asumsi dasar. Asumsi adalah semacam kepercayaan yang diterima begitu saja sebagai fakta sehingga tidak pernah ditantang. Saya akan menjelaskan materi tentang teori kepemimpinan dan budaya organisasi menurut William Ochi. Pada tahun 1985, William Ochi mengajukan teori yang disebut dengan teori Z. Ia mengatakan bahwa terdapat nilai-nilai dalam budaya organisasi yang dapat menciptakan kinerja yang sangat unggul. Teori Z adalah sebuah pendekatan manajemen berdasarkan kombinasi dari Amerika dan Jepang dan filosofi manajemen yang ditandai antara lain jangka panjang pekerjaan tetap, pengambilan keputusan secara konsensus, evaluasi dan promosi, lambat prosedur, dan tanggung jawab individu dalam konteks kelompok. Teori Z lebih menekankan pada peran dan posisi pegawai atau karyawan dalam perusahaan yang dapat membuat para pekerja menjadi nyaman, betah, senang, dan merasa menjadi bagian paling penting dalam perusahaan itu. Budaya organisasi menurut William Ochi dalam teori Z yaitu budaya organisasi Amerika rupanya sedikit berbeda dengan budaya organisasi yang ada di Jepang dalam mencapai keberhasilan masing-masing. Budaya organisasi umumnya ada di suatu organisasi. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap organisasi berbeda antar satu sama lain, tidak hanya pada bidang seperti teknik produksi, pemasaran, dan sikap karyawan, tetapi juga dalam hal keyakinan, makna, dan nilai-nilai dasar yang telah melekat dalam budaya organisasi. Beberapa penerapan teori Z oleh William Ochi yang pertama yaitu kesetiaan, yang kedua evaluasi dan promosi yang lambat, yang ketiga tidak ada spesialisasi dan jalur karir luas, dan yang keempat proses pengambilan keputusan secara kolektif, yang kelima tanggung jawab bersama, dan yang terakhir yaitu keperhatian secara umum. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Fadlia dengan NIM 2104035011028 akan menjelaskan tentang materi teori kepemimpinan dan budaya organisasi menurut Paschal dan Athos. Menurut Paschal dan Athos, pada sebuah sejarah di akhir tahun 1970-an menjelaskan bahwa sebuah perusahaan McKinsey dan Company meminta bantuan pada dua akademisi ini, yaitu Paschal dari Stanford dan Athos dari Harvard,
untuk membangun kerangka konseptual dan mengidentifikasi faktor penentu kinerja organisasi. Dengan asistensi dari keduanya, dua akademisi ini menemukan 7 faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang disebut dengan kerangka 7S, yaitu yang pertama, development strategi, yaitu pengembangan produk sebagai strategi yang mencari peningkatan dengan meningkatkan dan memodifikasi produk atau layanan yang sudah ada. Dan yang kedua, decentralized and division-based struktur adalah penyerahan kebijakan dari pimpinan pusat atas kepada pimpinan yang ada di bawahnya agar ia mampu mengatur sendiri divisi yang sesuai dengan keahliannya sehingga mereka dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Dan yang ketiga, centralized reporting, accounting, and personnel system, yaitu sistem informasi pelaporan, akuntansi, dan sistem personalia atau individu yang sudah terdesentralisasi. Dan yang keempat, respectful management, yaitu manajemen style, yaitu gaya manajemen yang saling peduli terhadap satu sama lain di berbagai tingkat jabatannya dan berada dalam satu organisasi. Dan yang kelima, staff development program on job rotation and mentoring, artinya ia memiliki program pengembangan staf atau karyawan tentang rotasi pekerjaan di bidangnya dan pendampingan serta pengawasan yang cukup tepat. Dan yang keenam, people skill atau keterampilan seseorang untuk menentukan tempat yang cocok dengan keahliannya, yaitu artinya the right man and the right place. Dan yang ketujuh, third flawless, yaitu pembagian bonus atas nilai sebagai reward kepada para anggota atas kinerja pencapaiannya. Perumusan kerangka 7S ini dapat kita kategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu 3 variabel atau poin pertama adalah dapat dilihat sebagai perangkat keras karena ketiganya mampu ditangkap secara indera dan mampu dianalisa secara rasional. Sementara 5 poin lainnya adalah perangkat lunak karena banyak hal yang samar dan kurang mampu dipertanggungjawabkan dalam analisa rasional dan perencanaan secara sistematis. Tesis utama dari buku Paschal dan Atos ini dengan judul The Art of Japanese Management yaitu perbandingan perangkat keras bagi kebanyakan manajer di Amerika, yakni strategi, struktur, dan sistem yang konsekuensinya hanya akan mengurangi efektivitas organisasi mereka. Untuk mengoptimalkan kinerja organisasi mereka, pemimpin harus menerapkan 7S dalam keseimbangan, kesesuaian yang terintegrasi dengan pembagian nilai yang memberikan kunci keberhasilan integrasi pula. Menurut Paschal dan Atos, bahwa pendekatan manajemen eksekutif Jepang bertahan sampai dengan setelah ia pensiun. Artinya ada reward yang diberikan kepada karyawan sampai dengan pensiunnya. Sedangkan eksekutif Amerika tidak. Budaya Amerika mendorong para manajer untuk memandang tujuan organisasi mereka sebagai tujuan ekonomi yang sempit. Memperhatikan diri mereka sendiri dengan kesejahteraan sosial, psikologis, dan spiritual karyawan mereka tidak ada dalam deskripsi tanggung jawab pekerjaan mereka. Tanggung jawab untuk hal-hal itu adalah milik individu. Budaya Jepang sangat berbanding terbalik, justru mereka menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab perusahaan atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan sosial, psikologis, dan spiritual para karyawan dan anggotanya. Selain itu, budaya Amerika juga sangat optimis tentang kemampuan orang untuk membuat keputusan rasional yang terinformasi dan untuk menegaskan kendali atas diri mereka sendiri dan orang lain. Untuk hal itu mencakup tujuan penting dari organisasi dan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat, penekanan dan pengembangan potensi manusiawi, karyawan, dan komitmen terhadap nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, dan perhargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu sangat diperhatikan. Artinya, jika ia memperhatikan atau membuat karyawannya sejahtera, maka pencapaian dari organisasi tersebut sangat optimal dan efektif serta efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan dan budaya organisasi menurut Tom Peters.
Menurut Tom Peters, budaya organisasi dalam bukunya yaitu In Search of Management Excellence adalah salah satu buku manajemen yang paling banyak dibaca dan hingga hari ini telah diakui secara luas sebagai salah satu buku yang terbaik. Tujuan utama di balik buku ini adalah untuk menentang efektivitas teknik manajemen yang telah terbukti selama periode itu, seperti pengukuran kinerja yang ketat, skala ekonomi, birokrasi yang didorong oleh aturan, dan analisis kuantitatif. Buku In Search of Excellence adalah salah satu buku yang paling tepat pada saat itu. Peters berpendapat bahwa penggunaan logika untuk mengelola irasionalitas akan melumpuhkan kualitas dalam satu hal menghasilkan keunggulan dalam diri manusia, menurut studinya. Menurut Peters, organisasi yang unggul dan berprestasi bekerja keras untuk membuat segala sesuatunya menjadi sederhana. Organisasi tersebut mengandalkan struktur yang sederhana, strategi yang sederhana, tujuan sederhana, serta pola komunikasi yang sederhana pula. Peters pada tahun 1982 menyebutkan bahwa ada 8 atribut atau poin penting yang menjadi ciri budaya organisasi yang unggul, yaitu yang pertama, adanya kecenderungan ke arah tindakan yang cepat serta tepat atau a bias for action. Yang kedua, mau mendengarkan keinginan pelanggan dan mau belajar dari pelanggan atau stakeholdernya, yaitu close to the customer. Yang ketiga, pimpinan dan karyawan mempunyai jiwa yang mandiri dan wira swasta yang inovatif, atau autonomy and entrepreneurship. Yang keempat, produktivitas selalu melalui penghargaan manusiawi, dekat dengan karyawan, dan memperlakukan karyawan sebagai individu yang dewasa, atau productivity through people. Yang kelima, tetap berorientasi pada mutu, yaitu hands-on value different. Yang keenam, tetap pada bisnis utama, kunci yang telah ditekutinya dari awal hingga berhasil. Yang ketujuh, yaitu dengan membentuk organisasi sederhana yang biasa disebut dengan simple from lean stuff. Dan yang terakhir, menjaga nilai-nilai inti dan mengembangkan inisiatif pribadi dalam pengendalian yang ketat sekaligus yang luas. Saat ini, kita melihat lebih banyak organisasi yang terorganisir dalam struktur yang lebih datar atau lebih simple dan lebih menekankan pada pendidikan nilai-nilai dan membangun budaya organisasi. Jadi, entah kebetulan atau tidak bahwa prinsip-prinsip yang tercantum dalam buku 30 tahun yang lalu ini terhubung dengan keyakinan manajemen atau organisasi kontemporer saat ini, atau prinsip-prinsip ini begitu efektif dan berharga sehingga mereka bertahan dalam ujian waktu sampai saat ini juga. Kemudian, bersama dengan Nancy Austin, Peters 1983 mengatakan bahwa agar organisasi memiliki 8 ciri atau poin penting di atas, mereka diperlukan suatu kepemimpinan atau gaya kepemimpinan baru yang disebut dengan MBWA atau Managing by Wandering Around. Artinya, pemimpin tidak hanya boleh duduk di belakang meja saja. Ia harus ikut dalam dan andil dalam pekerjaannya, akan tetapi ia harus memperhatikan kondisi di sekitar di dalam organisasinya yang ia pimpin. Ia harus mempunyai keinginan besar untuk mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang diperlukan bawahannya, dan ia mampu bekerja sama dengan anggotanya atau para pegawainya, mampu memperhatikan usaha-usaha karyawannya untuk memacu para pegawai atau anggotanya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, atau biasa juga disebut dengan care of people. Selain itu, kepemimpinan ini haruslah sangat memperhatikan keinginan pelanggan atau stakeholdernya. Ia harus mau belajar dari customernya. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang selalu memperhatikan arti penting adanya sebuah inovasi-inovasi yang melingkupi berbagai kegiatan di dalam organisasi tersebut. Ketiga gaya kepemimpinan tersebut akan mampu menjadi faktor yang kondusif ke arah pembentukan budaya organisasi kuat. Dan kepemimpinan di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau anggota yang lain agar orang tersebut atau anggota tersebut mau mengikuti keinginan pemimpin demi mencapai tujuan organisasinya.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.